Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa anak-anak kelas 3A bersama saya, nama Bu Nur Rosidah. Perkenalkan dulu, biasa dipanggil Bu Nur. Anak-anak, selama Bu Ayu cuti, ini Bu Nur akan menggantikan kalian untuk mengajarkan Quran hadis. Bu Guru dalam mengajarkan mengajarkan secara daring, artinya dalam jaringan, ya, karena mengingat untuk pemutusan atau untuk menghindari penyebaran virus corona. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjut. Tujuan anak-anak mempelajari, Bu Guru akan mengajarkan surah Al-Ikhlas dengan tujuan setelah anak-anak belajar surah Al-Ikhlas, anak-anak ada 5 kemampuan. Yang pertama adalah melafalkan Al-Quran surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Yang kedua, membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Yang ketiga, menghafalkan Al-Quran surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Yang keempat, mengartikannya surah Al-Ikhlas. Dan yang kelima, menyimpulkan atau menerjemahkan. Nah, sekarang anak-anak, Bu Guru yakin kalian untuk tujuan yang nomor 1, 2, dan 3 sudah hafal semuanya, sudah bisa melafalkan, sudah bisa membaca, bahkan anak-anak semuanya sudah hafal di luar kepala, lengkap dengan makhrijul hurufnya. Maka Bu Guru nanti akan mengajarkan mengartikan surah Al-Ikhlas dan menyimpulkannya. Namun sebelumnya mari kita lihat peta konsep belajar surah Al-Ikhlas. Dalam belajar surah Al-Ikhlas, yang pertama lafal surah Al-Ikhlas, terjemah surah Al-Ikhlas, penjelasan surah Al-Ikhlas. Namun pada hari ini kita akan belajar 2, lafal surah Al-Ikhlas dan terjemah surah Al-Ikhlas. Untuk penjelasannya akan Bu Guru berikan di pertemuan yang akan datang. Oke. Nah, sekarang yang pertama anak-anak amati gambar. Ada gambar apa? Nah, kita buka gambarnya. Oke, ada tulisan ikhlas. Nah, ikhlas artinya adalah murni. Kemudian gambar yang kedua, tauhid. Ya, ada tulisan tauhid harga mati. Nah, Allah itu tunggal. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Kemudian berikutnya, nah, tulisan atau lukisan surah Al-Ikhlas. Berikutnya yang terakhir, nah ini ada gambar dukun, ya, seorang dukun. Nah, mengapa itu disilang ada tulisannya salah? Artinya kita kalau pergi ke dukun itu salah. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita akan membaca dulu surah Al-Ikhlas. Nah, anak-anak boleh menirukan, boleh bersama Bu Guru. Diawali dulu dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Nah, agak salah sedikit ya, saya ulang ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, nanti anak-anak bisa diulang-ulang sendiri. Bu Guru lanjut. Nah, anak-anak tadi kalian sudah mengamati gambar-gambar dan lafal di atas, lafal surah Al-Ikhlas. Lalu sekarang dilanjutkan dengan pertanyaan berikut. Ada pertanyaan berikut, mari kita jawab bersama-sama Bu Guru nggih. Nah, apakah ada hubungan surah Al-Ikhlas dengan gambar-gambar di atas? Ada, ya. Apa hubungannya? Tadi adalah gambar-gambar di atas ada lukisan surah Al-Ikhlas. Ada ikhlas, artinya murni. Ada tulisan tauhid, artinya mengesahkan Allah. Kemudian ada gambar dukun. Nah, artinya ketika kita pergi ke dukun, kita minta pertolongan kepada dukun, maka kita salah. Kita menyembah dukun, kita salah. Karena apa? Yang patut disembah
dan yang memiliki pertolongan adalah hanyalah Allah. Allah adalah esa, tauhidnya. Allah itu adalah esa. Esa artinya satu, ya. Nah, sekarang untuk mengetahui jawaban lebih lanjut, kita ikuti pembelajaran berikut. Nah, ikhlas. Nah, sama nggih tadi ikhlas artinya murni. Nah, murni itu Allah itu tidak diada-adakan, tapi memang murni. Kemudian surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112. Jadi diturunkan urutan wahyu Allah yang ke-112. Kalau yang pertama surat apa anak-anak? Surat Al-Alaq. Nah, sekarang surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat diturunkan di kota Mekah. Kemudian surah Al-Ikhlas juga disebut surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Makkiyah artinya bukan Mekah, tetapi Makkiyah artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena surat Makkiyah juga ada yang diturunkan di kota Madinah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita belajar perkata, melafalkan perkata dan diartikan. Nah, contohnya adalah kul. Nah, di sini kul artinya katakanlah. Huwa, dia Allah maksudnya. Ahad artinya satu atau esa. As-somad artinya tempat meminta. Lam tidak, yalid beranak, yulad diperanakkan, yakun ada, lahu baginya, kufuan setara, ya, setara itu sama, ya. Jadi tidak ada yang menyeterai, tidak ada yang menyamai Allah. Nah, sekarang kita akan belajar mengartikan, menerjemahkan surah Al-Ikhlas secara keseluruhan, ya. Qul huwallahu ahad. Nah, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, jadi Allah itu maha, maha itu paling, artinya paling esa, paling satu, ya. Tidak ada duanya. Kalau ada yang mengatakan Allah lebih dari satu, itu salah, ya. Allahus somad. Nah, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, kalau kita meminta kepada Allah, pengen pinter, pengen sehat, kita berdoa hanya kepada Allah. Lanjut, lam yalid walam yulad, artinya Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak punya anak, ya, tapi dia juga tidak diperanakkan, artinya tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya. Jadi tidak diperanakkan itu tidak menjadi anak maksudnya, ya. Kemudian lanjut, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, tidak ada yang dapat menyamai Allah, ya. Jadi di bumi itu ciptaan Allah, Allah yang menciptakan bumi seisinya. Nah, sekarang pembelajaran kita telah selesai. Nanti untuk tugasnya saya kirimkan setelah ini. Oke, anak-anak, sekian dari Bu Guru. Semoga kalian tetap sehat, tetap jalani protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan kurangi bepergian. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.